Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulai ngaji, ini ada permintaan Fatihah ya untuk keluarga santri KMNU yang meninggal, yaitu untuk almarhumah Ibu Wiri binti Jaswan, kemudian almarhum Muhammad Lutfi Fuadi, dua ya mas. Mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah dan husnul khatimah. Khususan ila Wiri Jaswan Muhammad Fuadi. Wafalah dulu setelah lima sya'ulillahi wa'umman fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hari ini kita akan melanjutkan tentang an-nasihatu lillahi. Ini melanjutkan, termasuk diantaranya nasihat lillah ini adalah taubah. Taubah itu adalah keluar dari dosa ya, tidak melakukan atau tidak lagi mengulang dosa karena Allah. Kemudian walima bihi wa'tullahi wala li khaufil khalqi wala li talabil. Jadi taubat ini karena Allah, kemudian juga karena janji Allah, bukan karena takut ya, bukan karena dipaksa atau bukan karena mencari rezeki. Ya kan ada orang yang tobat itu ya karena mencari rezeki, atau kita lihat misalnya kayaknya yang ketika menjadi tersangka itu kan menjadi soleh. Solehnya bukan karena ya, tobat, tetapi karena harapan nanti terlihat tidak bersalah, kemudian hukumannya diperingan ya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa fardu atau rukun dari taubat ini, yaitu raddul madzalim, mengembalikan hal-hal yang didolimi. Nah, apa itu? Nanti ada penjelasannya. Kemudian istinabul maharimi, menjauhi hal-hal yang haram. Kemudian waniyatu alla ya'uda, niat tidak mengulangi lagi. Nah, kalau di dalam Hidayatul Adqiya ila Thariqil Auliya dijelaskan ya, kalau dengan taubat itu diantaranya langsung meninggalkan. Jadi tidak nanti taubat lah, tapi sambil melakukan maksiat itu tidak bisa. Jadi harus ditinggalkan seketika. Nah, kemudian ketika ada kaitannya dengan manusia, dengan hak-hak adami, maka kita harus langsung meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, ini yang agak berat. Ya, maka di dalam tradisi kita di Indonesia ini, di Nusantara ini kan ya, kalau misalnya tidak bisa langsung, nanti ketika satu tahun sekali nanti ada tradisi maafan. Ini ya bentuk dari taubat. Jadi tidak secara langsung misalnya ya nanti ketika hari raya. Dan memang kalau minta maaf kepada orang ya harus menjelaskan apa salahnya. Pernah ngerasani atau misalnya pernah menyakiti, pernah mencuri barangnya dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait hak Allah itu mudah ya, ditobati setelah sholat hilang, tetapi untuk hak adami harus dikembalikan. Kalau tidak bagaimana? Ya kalau tidak ya nanti di akhirat akan ditagih. Nanti kalau misalnya masih kurang ya pahalanya orang yang mendolimi diberikan. Kalau masih kurang lagi maka dosa orang yang mendolimi itu nanti akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Maka ini sangat berat ya
terkait hak-hak dengan manusia. Nah, madzalim ini apa? Radul madzalim, mengembalikan hal-hal yang didolimi. Ada yang berupa harta ya, kemudian kalau harta kan harus dikembalikan. Jadi ngambil uang ya berapa jumlahnya harus dikembalikan. Ardiaton ada yang berupa terkait dengan ini ya kehormatan ya, dia minta maafnya berupa bisa pengembalian nama baik ya, kemudian diniyah ada yang berupa agama ya, kemudian nasiah terkait dengan apa, perasaan ya, dan hormiyah ini yang ya juga sama dengan kehormatan seseorang. Nah kemudian yang kedua menjauhi hal-hal yang haram. Nah ini ada 4. Nah hal-hal yang haram atau madzalim ini kalau di dalam Ihya ini masuk di dalam Rub'ul Muhlikat, bagian ketiga dari Ihya. Nanti cara mengatasinya itu di Rub'ul Munjiat di bagian akhir. Tapi kalau di sini masuk di awal-awal setelah ibadah. Nah, yang pertama ini ada al-kidbu, bohong, kemudian al-ghibah, kemudian fadihah, kemudian al-batil. Nanti ada penjelasannya masing-masing. Nah, yang pertama terkait dengan bohong ya. Yang paling tinggi ini adalah bohong ala Rasulullah. Ya. Membuat sesuatu yang tidak sesuai faktanya atas nama kanjengnya. Ya menyebarkan atau membuat hadis-hadis palsu misalnya. Atau misalnya hadis-hadis digunakan bukan sesuai untuk tujuannya. Ya kan banyak politisi ataupun ya pengusaha yang menggunakan hadis untuk menekan orang-orang yang tidak setuju dengannya, untuk menekan musuh-musuhnya. Ini banyak sekali. Ini juga masuk dalam kategori al-kidbu ala Rasulullah. Kemudian al-kidbu fil akhbar allati la tujibu dzalika indahu wa in aujabat maslahatan. Kemudian juga berbohong ya atas nama Kanjeng Nabi walaupun itu mempunyai maslahat ya. Misalnya apa? Ini ngerti Ghazali ya. Kasolawatil ayami walayali al-fadilati. Jadi salat-salat harian, salat-salat malam ini termasuk dalam kategori al-kidbu fil akhbar ya. Wal ayat wasailal hadis al-maud. Jadi kemudian ini juga terkait dengan ayat-ayat ya, penafsiran-penafsiran ya, kaitannya dengan Israiliyat mungkin bisa, kemudian hadis yang mau. Nah, shalawatul ayyam wal layali ini kalau di dalam Ghazali ini sangat ya kelihatan sekali ya salat hari Ahad, Senin, Selasa dan lain sebagainya. Tetapi Al-Ghazali punya kategori sendiri tentang pembagian khobar. Jadi kalau di dalam shalawatul ayyami wal layali ini pada awalnya Ghazali menyatakan ya bahwa selain fardu ini masuk kategori nawafil. Jadi nawafil ini ada 3. Yang pertama adalah sunnah, kemudian yang kedua itu mustahab, kemudian yang ketiga tatawwu. Sunnah ini apa? Sunnah itu hal-hal selain fardu yang ya sunnah ya. Sunnah itu kalau dalam definisinya Nur Ruslan kan as-sunnatul mutabu man qad fa'alah wa la yu'aqabu ru'un in ahmal. Jadi kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, sunnah ini menurut Al-Ghazali itu yang hadisnya jelas, dalilnya jelas, secara rinci, dan Kanjeng Nabi sering melakukan. Ya, sangat banyak contohnya ya, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang mustahab, yaitu yang ada hadisnya secara rinci, tetapi Kanjeng Nabi tidak melakukannya berulang-ulang, artinya ya jarang dilakukan atau mungkin 1 atau bahkan 2 kali. Seperti misalnya sholat ketika keluar atau ketika baru masuk rumah. Ini jarang dilakukan. Nah, yang terakhir ini itu yang ada hadisnya tetapi secara global ya, secara umum menjelaskan tentang fadilah-fadilahnya, tetapi secara rinci tidak ada dan Kanjeng Nabi ya jelas tidak pernah melakukan. Sholat sunnah apapun itu kan dapat pahala kan?
puasa apapun kan dapat pahala. Kecuali kalau sholat di waktu-waktu yang diharamkan, kemudian puasa di waktu yang diharamkan itu tidak dapat pahala. Tapi secara umum itu ada pahalanya. Nah, ini yang disebut sebagai tatawu. Orang-orang salafi nggak punya kategori seperti ini. Orang salafi itu kan pokoknya yang tidak ada di dalam hadis dilakukan itu namanya bid'ah, ya termasuk sholawatul ayyami walayam. Jadi sampean misalnya sholat taraweh pakai sunat tarawih atau sholat tarawih jamaatan ya dan sebagainya itu ini tidak ada di dalam hadis, maka ya bid'ah, nggak usah, pokoknya sholat tarawih ya sholat. Nah, dalam istilah Ghazali ini nanti masuk ke kategori tatawu ya, karena ya namanya menyerukan kebaikan kan dapat pahala, apalagi misalnya jamaahnya banyak dan ya nanti terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, nah ini masuk dalam kategori tatawu. Jadi nanti Ghazali punya bacaan tertentu ya, sholat hari Ahad, Senin itu bacaannya apa saja. Ya, bagaimana menentukan ya surat-surat tertentu di hari-hari tertentu, ya ini sesuai istilahnya Al-Ghazali. Ya Al-Ghazali itu kan kitabnya banyak. Misalnya dia punya kitab-kitab tentang usul fikih, ya fikih sendiri pun juga punya, kemudian tentang kaitannya dengan ulumul Quran ya seperti Al-Maqsad Al-Asna fi Syar'i Asma'illahi Al-Husna, ini juga Al-Ghazali punya. Jadi mungkin dari berbagai ya, berbagai ilmu yang dipelajari Ghazali dan juga mungkin berdasarkan fadilah-fadilah surat itu, Al-Ghazali kemudian menyusun surat-surat tertentu di hari tertentu dengan surat-surat tertentu. Ya kan nggak masalah, Kanjeng Nabi memang nggak melakukan. Nah, kalau nggak melakukan ya maksudnya kategori tatawu. Nah, kalau tidak paham kategori ini sunnah mustahab tatawu yang semuanya terangkum di dalam nawafil, ini akan mudah untuk menuju Ghazali. Ini hadis doif, ini nggak ada hadisnya sholat ini kan nggak ada. Maksud sampean mau cari hadis tentang baca Quran menggunakan HP kan nggak ada. Kategorinya ya tatawu, baca Quran ya, ada, tetapi caranya bagaimana? Nah ini kategorinya mungkin bukan sunnah ya. Bisa sunnah kalau tidak mempedulikan medianya ya. Kalau Kanjeng Nabi dulu kan baca Quran bukan lewat mushaf kan, mushaf itu kan bid'ah kan zaman-zaman belakangan. Kanjeng Nabi kan ya mungkin di pelepah kurma di atas kulit hewan ya. Jadi itu pun tidak semuanya tertulis. Kalau kita belajar tentang tulisan Quran kan, mushaf Quran itu ya pada awalnya ya sampai nyatet seperti ini. Jadi tidak semuanya tertulis, atau seperti ru'us al-fiyah. Ru'us al-fiyah itu kan enggak semuanya tertulis kan. Kola dua kan. Ini apa artinya? Oh, berarti kola Muhammadun Maliki Ahmadu. Nah, kola sama Ahmadu yang ditulis kan. Kalau enggak ya enggak tahu ini kok enggak lengkap namanya. Itu salah satu cara ya. Kalau kita kan enggak, kita baca mushaf apalagi sekarang ya di aplikasi-aplikasi kayak online atau mushaf digital itu sangat banyak ya, jadi kemenang ataupun yang global versinya itu. Nah masalah baik atau tidak itu masalah lain, tapi kan baca Qurannya termasuk sunnah. Ya sholat juga seperti itu. Sholat kan termasuk sunnah kan, sholat mutlak itu. Terkait harinya, kaifiahnya bagaimana, suratnya apa, kan terserah kan. Mau baca Quran di luar sholat saja dapat pahala, apalagi sholat sambil baca Quran. Nah kira-kira itu. Jadi ya sama menilai akidah misalnya Syariah Maturidiyah dengan akidah Mu'tazilah ya keliru. Mu'tazilah dinilai dengan akidahnya Syariah juga keliru. Ya, jadi itu pembagian-pembagian. Nah, karena siapa namanya Ahmad Zarq ini, Syahmad Zarq ini orang Malikiyah, jadi memang agak ketat ya di dalam hadis dan juga di dalam tasawuf juga sangat hati-hati. Kemudian al-ghidbu 'alal ulama fi naqli hukmin aw mayaktadi. Jadi pepatah atau perkataan ya, makalah ulama digunakan untuk kepentingannya sendiri. Ini juga enggak boleh.
kemudian berbohong ya untuk mendapatkan keuntungan dari suatu hukum ya, seperti misalnya sumpah palsu, ini juga tidak boleh. Ya pokoknya bohong ya, kategori bohong. Tetapi ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Dan selanjutnya tingkatan eh, ya tingkatan al-kidbu dari tahakum alallahi bil hadmi bijanati. Jadi at-tahakum, jadi sewenang-wenang ya, bahwa misalnya ini kalau kalau apa kamu manut saya masuk surga, atau kalau mau jawab salam masuk surga, ini tahakum ya, sewenang. Wakat kila ya, ini ada kufron. Nah, jadi orang-orang ya yang takfiri itu ya sedikit-sedikit mengkafirkan orang ya, ini al-kidbu dari tahakum Allah. Jadi mengatasnamakan. Kemudian al-kidbu alal manami, berbohong atas mimpi-mimpi ya. Karena mimpi ini bagi sebagian orang ditafsirkan, terutama mimpinya orang-orang tertentu ya, ini ditafsirkan sebagai suatu firasat atau alamat ya, indikasi atas terjadinya sesuatu. Ini kategori orang dulu. Karena mungkin sekarang ya ramalan-ramalan atau mungkin prediksi-prediksi itu disalahgunakan untuk tujuan. Kemudian al-kidbu fima yujibu fa'ata hakim muslimin aw akhdimalihi kal-kidbi fi thamanasil. Bohong ya, memberikan harga suatu barang itu sudah boleh ya. Kemudian al-buhtan ya, ramil mari bima lam yuf'al mimma ta'alaqa lahu bika aw lahu bikata. Jadi menuduh seseorang ya atas hal yang tidak dilakukan. Kemudian al-kidbu bil yamini billahi, berbohong dengan sumpah kepada Allah. Kemudian al-kidbu fima yujibu dararan ghairu muta'alliqin bimalin ya, yang tidak ada kaitannya dengan harta, ya, bohong juga tidak boleh ya. Misalnya apa? Misalnya silati. Jadi barang ini sebenarnya manfaatnya biasa, tetapi dia dilebih-lebihkan. Ini loh, kalau barang ini nanti penyakit apapun akan sembuh. Ini melebih-lebihkan ya, sehingga apa? Harganya menjadi naik. Dimana yujibu zaidatun bersama. Kemudian al-kidbu fil madi li tahsili manfaatin. Ini berbohong untuk memuji agar dapat manfaat. Menjilat bahasa kita. Jilat. Wal kidbu fil wa'di yukhlifuhu ya. Ya sama ini juga. Kemudian al-kidbu fi tazkiyatil mar'i li nafsihi li tahsili ghurati. Ya, berbohong ya fi tazkiyatil mar'i li nafsihi li tahsili. Jadi berbohong seakan-akan dirinya itu suci ya, dengan memakai apa? Pakaian-pakaian ya, pakaian-pakaian ulama misalnya. Kan banyak yang seperti itu. Zaman dulu sampai sekarang juga banyak. Biar nanti ya, cucuk tangannya, atau biar nanti dapat panggung dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Ini yang dilarang. Ini harus ditaubati. Kemudian bohong ini boleh di dalam beberapa tempat ya. Yang pertama al-jihad li tafriq kalimatil kufari ya, untuk memecah belah kalimat atau barisan orang-orang kafir. Ya, menyebarkan propaganda ini diperbolehkan ya, nggak wajib, tapi biasanya ini dihindari oleh para ulama. Musuh itu ya dengan apa kalimatul haqi, dengan asidku, dengan kejujuran itu sudah pisah ya, tidak usah dengan kebohongan. Kemudian al-kidbu fi anmali muslimin wardihi ya, jadi bohong agar ya harta orang muslim atau kehormatannya ini diberikan kembali ya oleh orang-orang yang mendolimi. Ini perlu strategi. Kemudian al-kidbu fi sitri maksiatihi atau maksiati ghairihi, bohong menutupi maksiatnya atau maksiat orang lain. Ini maksiat ini perlu ditutupi, perlu ya bukan sampai bohong lah, jadi ditutupi, nggak usah ditampakkan ya, tidak usah diceritakan dengan bangga dengan maksiat, kan nanti repot ya. Yang satu ya dosa karena dia melakukan maksiat, yang kedua karena bangga dengan maksiat. Kemudian al-kidbu fi islahi dzatil bayyin,
bohong untuk mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih ya, agar mau ya ini dalam negosiasi biasanya ya. Jadi ada tawar menawar ya agar keduanya mau dan kemudian al-kitbu fi ijbari qalbil mar'ati wal walad. Ya bohong untuk memaksa hati ya mar'ah ini bisa diartikan istri ya, wal waldi dan anak. Ini metode orang-orang dulu ya, bohong kepada suami ya pasangannya ya, suami atau istri atau anaknya. Ini metode orang dulu. Kalau sekarang kan ya, cenderung anak-anak muda itu sudah bisa uh, menghindari ya, karena bohong ini kalau diteruskan nanti ya akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Menjanjikan anak tapi tidak ditepati ini kan nanti akan berjalan terus ya, menjadi dor tasalsul, akan menjadi lingkaran setan. Katanya besok ya, besok lagi. Sampai anaknya besar nggak jadi. Ini lingkaran setan ya, dor tasalsul. Kemudian juga ya membohongi suami atau istrinya ya, punya hutang banyak ya misalnya tidak diceritakan ke pasangannya, ini kan repot nanti. Ya memang untuk sementara waktu istri atau suaminya mungkin nggak kepikiran utang ya, tapi kan nggak tahu ya kalau misalnya ada kesulitan atau misalnya meninggal dunia misalnya istri atau suaminya nggak tahu hartanya, ini hasil utang, hartanya berapa yang harus dilunasi berapa ya, untung aja misalnya kalau hutangnya jelas tercatat. Tapi kalau nggak tercatat kan ada orang yang ngaku-ngaku ya dia hutang 100 juta padahal nggak hutang, kan repot kan ya, kasihan istrinya kan meninggalkan utang waris. Nah, itu maka ya boleh, tetapi ini bukan merupakan bahwa bisa mungkin walaupun di dalam hal-hal yang baik ya nggak usah bohong ya. Jadi tadi ya untuk mendamaikan, kemudian untuk keluarga ini sebisa mungkin jangan, karena nanti akan repot di kemudian hari. Ya mungkin pendidikan dulu mungkin biasa ya, mendidik anak jatuh, oh ini ada kodok ya, padahal nggak ada kodok, kasihan kodoknya juga kan, salah-salahkan ya kan banyak cara kan, apalagi anak sekarang mungkin sudah belajar banyak metode-metode mendidik anak ya, untuk merawat keluarga itu banyak sekali, jadi semakin lebih. Kemudian yang kedua tentang hibah ya. Hibah itu dzikruka akhaka bima fihi mimma yukrohu mimma yakrihu lau sam. Jadi menyebutkan ya akhaka ya, temanmu atau saudaramu tentang sesuatu yang jika dia mendengar itu dia tidak suka. Ini namanya hibah. Ya, jelek pun kalau dia misalnya suka ya nggak masalah ya kan gitu. Nah wa'udhumuha mayatrat tabu alaihi hukmun kan takuna biqadafin mana. Jadi qadaf ya, menuduh zina dan mungkin menceritakan tentang ya, keburukannya ya, ini. Kemudian mayatrat tabu alaihi salamun ya kalafa'il mukhilat murati waddin. Juga terkait dengan maksiat-maksiat misalnya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya usah diceritakan. Kemudian maya kunu sifatul syakhsi kal araji wal awari, jadi terkait dengan sifat-sifat fisik ya, ini juga tidak boleh disebutkan kecuali memang tidak ada takrif ya, tidak ada definisi lain untuk menyebut orang itu. Maka di dalam cerita-cerita tasawuf kan kita kadang mendengar ada sebutan atau gelar yang terkait dengan ini ya, sifat-sifat atau karakter yang terkait dengan anggota badan seperti Hatim al-Asom, yang Asom itu apa? Bisu ya. Asom maksudnya tidak bisu, artinya bisu terhadap hal-hal yang tidak baik. Kemudian sahabat-sahabat atau mungkin tabiin juga ada yang namanya al-araj ya, ini juga sifat yang negatif ya, kekurangan ya di dalam bentuk lahiriah. Nah ini
tidak boleh ya. Kemudian maya kunu rojian li muta'al kotihi kabetihi wa kalbihi wa darbatihi wa nasabihi wa taubihi. Ini yang terkait dengan ya hal-hal yang negatif yang terkait dengan orang itu tidak secara langsung ya, misalnya rumahnya fulan yang rumahnya mau ambruk itu, ini nggak boleh ya. Atau yang kucingnya mau mati itu, kucingnya nakal itu dan lain sebagainya, ini tidak boleh. Ya kalau dulu zaman awal-awal medsos mungkin ada yang ini ya nama-namanya nama-nama jelek itu ya. Tapi sekarang sudah nggak begitu banyak. Nama-nama alay itu kan anak muda biasanya di medsos itu kan tidak mau menangis atau sekuat baja dan lain sebagainya. Ini ya itu kalau dia tidak suka itu kan karena menyembunyikan identitas kan. Ini tidak boleh. Kemudian ghibah ini tubahu fi riwayati wasyadati ta'dilan atau jeri. Jadi dalam riwayat menceritakan misalnya itu enggak masalah. Menceritakan tentang seseorang yang mendeskripsikan seseorang itu tidak masalah. Kemudian ya syahadah ya persaksian ya, apakah dia baik atau tidak baik. Jarwa ta'dil kalau dalam bahasa hadis itu. Jadi menyebut orang sesuai dengan definisinya tidak masalah. Kemudian wafil musyawarati tahdiron ya wa taharrusan, musyawarah ya menyebutkan kejelekan atau kekurangan itu tidak masalah. Fil istifta ya minta fatwa atau misalnya minta ya, informasi ya nikah ya tanya tetangga sebelahnya atau temannya ya ini sifatnya orang ini seperti apa, ini istifta boleh. Oh ini calon kamu itu ya, bangsawan ya, bangsanya tangi awan. Ini kamu harus membangunkan tiap pagi nih kalau mau nikah dengannya, misalnya seperti ya, atau misalnya ketika misalnya makan itu minimal ya, porsi kuli misalnya. Ini nggak apa-apa ya. Ini kan untuk pertimbangan kan istifta ya. Jadi jangan semuanya yang disebutkan yang baik-baik. Untuk apa? Untuk pertimbangan bagi calon pasangannya. Ya kan? Ya kalau isinya baik-baik kan sampai bohong nanti. Oh, manusia itu ya nggak seluruhnya baik kan. Malah kalau dalam istifta itu kan yang dikhawatirkan sifat-sifat yang tidak baik. Jadi harus diantisipasi apakah misalnya bisa diteruskan atau tidak. Kalau bisa diteruskan ya berarti siap dengan konsekuensi. Nggak tahu ya, kayak di bimbingan kawin di KUA juga sekarang kayaknya sudah ada bimbingan itu ya mungkin. Ya? Karena sudah ada yang pernah ke sana. Kemudian wal khusumat ya, permusuhan ini juga ya tidak terlalu naik dan si permusuhannya kemudian atakalom fi hakil majahir bil bid'ah wal kabiri fi majahir. Kemudian orang-orang yang sering melakukan bid'ah dan dosa besar ini enggak masalah, tapi jangan disebut-sebutkan di depan umum atau disebarluaskan. Ini kan tujuannya untuk takalom fi hakil majahir. Misalnya yang ahli bid'ah itu misalnya yang enggak pernah sholat ini ahli bid'ah kan. Ya, tidak semuanya bid'ah itu kan menambahi syariat Nabi dan mengurangkan juga bid'ah kan. Jadi puasanya cuma 15 hari ini juga bid'ah. Nah ini boleh tapi tidak wajib dan tidak untuk disebar luaskan. Nah yang salah itu kan orang-orang ya dari yang ekstrim-ekstrim itu kan menyebarkan ya atau bahkan menuduh dan kemudian menyebarkan ya. Itu yang tidak boleh. Kalau sekedar untuk takalam ini tidak salah. Nah, ini ada saya kutip ya dari Ibrahim bin Adham mengatakan sahibatu aktsar rijalillahi bijabali Libanan. Aku punya banyak orang-orang yang dekat dengan Allah di Gunung Libanan. Kalau di sini ya punya banyak teman di
Gunung Merapi. Wa kanu yaquluna, mereka mengatakan ya Ibrahimu in raja'ta ila abna'i dunya fa uh, fa a'lama fa a'limhum ya. A'lama yu'limu ya. Fa ya. Annaman yuksiru al-aqla la yajidu at-ta'ati ta'atilat. Beritahu abna'i dunia. Di dunia itu ya orang-orang yang masih belum selesai dengan urusan dunianya. Seperti kita kan masih belum selesai ya, jadi masih proses istilah. Bahwa ya orang yang ya yuksiru al-aqla ya, yang makannya banyak ya. Makan banyak itu bukan berarti makannya porsi uli ataupun ya yang mukbang itu ya, mukbang ya. Ya, tetapi yang suka ya pokoknya pikirannya itu makan terus itu. Lah ya jadi taati ladatan, tidak akan menemui kelezatan atau kenikmatan di dalam ibadah. Karena apa? Ya mikirnya makan terus. Abdul Butun ya, hamba perut ya, kemana-mana itu mikirnya pokoknya makan terus. Wa ma yakthuru an-nauma la yajidu lil umri barakat. Yang memperbanyak tidur ya la yajidu lil umri barakat. Umurnya kurang berkah. Ya namanya berkah kan ziyadatul khair was sa'adah. Kalau tidur terus ya enggak dapat kebaikan kan, enggak dapat kebahagiaan kan. Ya, jadi tidur itu ya tidak, jangan banyak-banyak. Kecuali memang harus istirahat ya. Itu akan wajib. Ya kalau banyak tidur ini ya situ lebih. Waman yuksiru al-kalama bifudulin au ibatin fala yakhruju minat dunya ala salam. Nah, orang yang kebanyakan ya ngomong ya kemudian atau gibah, maka nanti tidak akan meninggal dengan selamat, tidak ya, kecil sekali kemungkinannya. Karena apa? Ya karena orang dan kebiasaan banyak ngomong ya bifudulin yang sia-sia ya atau gibah ini nanti umurnya akan habis dengan itu dan belum sampai tobat, belum sampai insaf ya, dia sudah keburu meninggal. Kan nanti ya ini dimanfaatkan ya umur ataupun waktu kita. Sebagaimana sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Nah, al-fadihah ini inkisyaful ma'ayib ya, terbukanya aib-aib, membuka aib orang lain. Ada 4 macam, yaitu yang pertama si ayah ya, si ayah ini fitnah ya, ala wajil idabah ya, al-maslahah. Jadi dia memfitnah untuk mendapatkan ini manfaat ya. Atau yang sebaliknya di bawah itu nanti an-namimah ya, naklul hadisi lil ghairi ala wajil ifsad. Jadi membicarakan ya seseorang untuk tujuan merusak. Ini enggak boleh. Jadi yang pertama ini untuk dia mendapatkan manfaatkan dari mencela orang lain. Kemudian yang kedua yang namimah itu dia mencela orang lain untuk merusak, bukan untuk kembali ke dirinya tapi untuk merusak orang yang dinilainya tidak baik. Kemudian al-buhtan ya, dzikru ma fil mar'i al-muslimi fi wajhiyata yabhad idza lam yajid. Nah ini artinya al-buhtan itu al-kidbu wal-iftira, jadi berbohong ya dan menuduh. Kemudian ifsya'us sirri, menyebarkan hal-hal yang rahasia. Misalnya apa? Misalnya ya dengan rahasia seseorang yang mungkin tidak boleh disebarluaskan ya. Seorang misalnya rahasianya apa? Rahasianya misalnya ya yang rahasia yang negatif maksudnya ya, itu tidak boleh disebarkan kepada orang.
Ya, sama pertemanan itu kan ya, kalau ada rahasia-rahasia nggak boleh disebarkan ya rahasia yang dalam keluarga itu kalau ada hal yang tidak baik ya jangan disebarkan. Suami istri itu kalau saling di keluarganya punya hal-hal negatif ya jangan disebar luaskan. Nah, ini juga nanti dibolehkan ya namimah ya, untuk memecah persatuan orang kafir dan orang fasik. Ini wayahumu tiga hari sejati Indonesia di amankan ini. Kemudian juga masalah-masalah rumah tangga ini juga boleh disebar luaskan. Nah, yang keempat ini adalah al-batil ya. Al-batil ini yang tidak sesuai dengan al-haq, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini misalnya apa? Nah, sihir ya, kemudian talsamat itu apa? Sulap ya, azaim, jimat ya, askal ya, bentuk-bentuk apa hekal kotak-kotak itu, wal mawalid, wal khat, wal faal, wal qur'ah ya, dian dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Ini kan batil kan, ini nggak jelas semuanya. Jimat itu ya sebenarnya juga nggak masalah kalau dia tidak berpegangan satu-satunya bahwa jimat itu yang bisa menyelamatkan. Ada orang jual jimat pelarisan, tapi dia sendiri nggak laris, kan aneh. Di depan menara dulu itu, saya masih sekolah itu banyak yang jual itu, tapi dia sendiri nggak laris. Kila wal mantiq wal jadal wal kalam wal musik. Jadi mantek, jadal, kalam ya, ilmu kalam, ilmu tauhid, musik dan lain sebagainya. Tapi wakila ya. Tapi selama nanti untuk hal-hal kebaikan, untuk memperjelas posisi, untuk keilmuan itu tidak masalah. Kemudian umin dalikan isbatu badil al-fad al-mujama al-majulatul makna ila annaha asma'u ta'ala. Jadi jimat-jimat itu yang ada nama-nama yang asing-asing ya. Biasanya ini berupa bahasa-bahasa Semit ya. Bahasa Semit kuno seperti Safaiti, kemudian Ibrani ya, Hebrew bahasa orang Israel, kemudian Suryania, Syria. Ini ada yang dicampur di dalam rajah ataupun hekal-hekal itu. Nah ini kadang artinya bukan memanggil Allah tapi memanggil iblis ataupun tuhan-tuhan orang kuno dulu. Nah ini yang nggak boleh. Kemudian mendalika maqali Ba'di Sufiyah ya, termasuk kritik-kritik Ahmad Zaruk ini kepada sufi-sufi yang ini ya, yang nadori ya, ana huwa ana ini yang wahdatul wujud ataupun ittihad hulul, sampaikan kan wahdatul udud. Hududnya joinan. Kemudian ya sedikit ada biqadarillah, qadarullah ini juga nggak boleh karena seakan semuanya ini tanggung jawabnya kok Gusti. Yang jelek yang baik itu kan qadarullah. Ada biqadarillah ini kalau menurut orang Mu'tazilah ya qadariyah ya ini. Sedikit mengatakan ada biqadarillah ini orang qadariyah. Jadi orang Mu'tazilah nggak mau disebutkan sebagai qadariyah. Jadi yang qadariyah yang sedikit mengatakan ada biqadarillah ini orang Jabariyah itu yang seperti qadarullah itu enggak. Kemudian tafsir birra'yi ya, kemudian ya memuji hal-hal yang tidak baik atau dengan cara yang tidak baik. Kemudian sibabul muslimi ya, mencela orang-orang muslim ini juga tidak boleh. Melaknat barang ya, hewan itu juga tidak boleh. Apalagi melaknat orang muslim. Lebih-lebih ini enggak boleh. Jadi waqala limratin la'anat naqataha la'anat naqatan laha latas habna naqatun mal'unat. Ini juga apalagi qala lil mu'min ya kafiru in kana kama qala wa illa faqad. Jadi menurut orang kafir ya dia sendiri yang akan mendapatkan hukuman kafir. Ini hukuman bagi orang yang menuduh tanpa bukti. Jadi tidak boleh. Ya, tapi lagi-lagi di dalam persaingan ya, kelompok-kelompok itu kan kadang sudah lupa dengan ini. Jadi yang tidak ikut kelompoknya apa? Kafir, ya, bid'ah, ya, tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Sesuai dengan sunnah ya hanya masjidnya, hanya ulamanya, ya, hanya ajarannya. Yang lain tidak sunnah. Nah ini yang tidak boleh ya, klaim-klaim eksklusif, klaim paling benar. Nah, Gusti Allah juga
melarang dari banyak sumpah ya, ini nggak boleh. Kemudian melaknat atau mencaci, bahkan serangga ini tidak boleh. Nyamuk, ya, angin, ya, apalagi ini, gigah ya, ayam ini juga nggak boleh. Nah, kemudian kalau orang ditanya dengan pengetahuannya ini jangan disembunyikan ya. Jadi kalau punya ilmu, punya pengalaman ya dibagi. Jadi untuk kemanfaatan banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Kemudian Allah wa antum muqinun bil ijabah. Kalau kita doa ya yakin bahwa itu akan diijabahi. Nah kapan ya Allah alam, dalam bentuk apa ya Allah alam. Kemudian tidak boleh ya mengkhususkan salam kepada orang tertentu, apalagi pada gebetannya saja ini nggak boleh. Harus dengan yang dititipi salam juga. Ya, jadi nggak boleh mengkhususkan. Karena apa? Karena kecurigaan kan. Mungkin ya bisa jadi dia senang dengan orangnya atau sebaliknya dia tidak suka dengan orang yang tidak dititipi salam. Jadi menyebabkan kecurigaan ke orang lain ini tidak. Kemudian mengangkat suara di depan Kanjeng Nabi ya, walaupun sudah wafat, ya baik di masjidnya ataupun di sareannya ini juga tidak boleh. Liana hurmatuhu mayyitan kahurmatihi hayy. Nah, begitu juga yang serupa dengan Kanjeng Nabi itu siapa? Yaitu ulama-ulama ya. Maka yang bagi ayat adab bi adabihi mangkana minisbatihi min alimin awalin awsolihin wa nahwihi bihadzal. Jadi kalau di depan kiai ya, ulama, orang yang lebih tua dari kita ya, kita ya tidak menaikkan suara, ya, tidak ya, perilakunya ditata dan sebagainya. Ya, jadi ya samalah seperti kita diajari oleh kiai-kiai atau oleh sesepuh-sesepuh kita. Nah, kira-kira itu ya. Kemudian terkait dengan lisan ini fardunya ada 5, yaitu yang pertama adalah syahadat. Ini sudah kita lakukan. Sudah pernah syahadat belum? Ya, walaupun tidak secara khusus, tapi ya kalau di dalam sholat kan asyhadu alla ilaha illallah itu ada yang menganggap itu sudah cukup. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil umuri, walaupun hanya sekali, tapi akan nggak mungkin. Namanya sholat kan mesti ada sholawatnya. Wal qaulu bil haqqi ya, berkata yang benar, wal qadau bil adli, memutusi dengan adil, wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari bisyarti, dengan syarat ya amar ma'ruf nahi munkar dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ya dengan ilmu ya. Jangan tidak dengan ilmu ya. Amar ma'ruf nahi munkar tanpa ilmu, tanpa cara, tanpa strategi, nanti ya malah tidak jadi amar ma'ruf. Kemudian yang terakhir, istahanu ala hifdzil lisan di salah satu asya'a. Nah, untuk menjaga lisan ini ada 3 hal yang bisa dilakukan. Syuhluhu bidzikri ada ini kita menyibukkan dengan dzikir ya, dengan ya sholawat dan lain sebagainya. Karena kalau kita melakukan kebaikan itu, keburukan otomatis akan menyingkir dengan sendirinya. Ya. Kemudian wal khalwatu anil khalqi, khalwah menyepi dari makhluk. Menyepi itu ya kalau dulu bisa tahanus atau ya bahasanya uzlah ya. Kalau sekarang ya kita bersama manusia, tapi kita tidak mengharapkan bantuan ataupun tidak mengharapkan penghormatan dari manusia, ini namanya khalwah. Jadi hati yang perlu dibangun. Ya zuhud kan juga seperti itu. Zuhud itu bukan berarti kita tidak punya harta, kita punya harta, tapi kita tidak hati kita tidak terikat dengan harta yang kita miliki. Bukan berarti tidak menjaganya ya, tapi ya dijaga, tapi juga tidak terikat. Kalau punya laptop HP tinggal begitu saja nggak dijaga, ini bukan zuhud namanya, tapi sembrono ya, seleter ya bahasa orang-orang Pantura itu. Kemudian wakilatul mat'ami ya, menyedikitkan makan. Artinya ya orang itu kalau perutnya terisi itu ya secara tidak langsung dia punya kekuatan ini yang kadang tidak untuk kebaikan. Jadi semakin banyak makan, semakin males mikir, semakin banyak tidur, semakin
ya berat badannya, semakin banyak penyakitnya dan lain sebagainya. Jadi Qilatul Matam ini bukan berarti kita tidak makan. Ya, 4 sehat 5 sempurna kan kita sudah harusan sekarang, kita nggak pernah ngapa-ngapain kok. Jadi harus harus tetap terpenuhi. Kalau makan nasi terus, ya kalau tubuhnya kuat nggak apa-apa, ngerawat itu. Tapi kalau nggak kuat ya tadi secukupnya. Yang penting tidak sampai berlebihan. Nah, Qilatul Mat'ami. Nah, minggu depan ini juga masih akan membahas tentang hifdzul lisan ya. Makalah Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.